Kang Deddy Mulyadi jemput saprolegi di barak militer. Puncal. Satu lagi. Saat interogasi oleh KDM, saat Prol Egi ngomong ngelantur kayak yang habis 9 botol. Siapa namamu? Egi, Pak. Lahirnya tanggal berapa? Gak tahu, Pak, nenek, Pak. Jadi kamu tidak tahu kelahiran tanggal berapa? Tidak tahu? Egi. Tahun berapa kamu lahir? Gak tahu, Pak. Umur kamu berapa sekarang? Gak tahu, Pak. Gak tahu. Jauh. Oh, udah gak tahu. Kamu keluarga negaraan mana? Bawa, Pak. Bukan mana, Pak? Warga Kamu mana? warga negaranya warga negara Warga mana? negara Indonesia. Sudah. Apa? Sudah, Pak. Sudah. Sunda. Sudah masukku. Ini negara mana ini? Di mana, Pak? Hah? Barak militer. Makin jauh. Makin jauh aja dong. Aduh. Warga negara Egi Indonesia. Hai, welcome back to my channel. Aduh, ini anak Puncal nih memang luar biasa. Anak angkat ya, kesayangannya Pak Deddy Mulyadi ya. Jadi memang KDM ini kayaknya effort banget ya. Seperti kita tahu, dan bagi yang belum tahu, Egi ini memang anak istimewa ya. Dia itu anak istimewa. Jadi memang perlu pengawasan khusus, pendidikan yang terus-menerus gitu kan. Dan ya kembali lagi dia anak angkat seorang gubernur gitu kan, yang nggak nutup kemungkinan kedepannya bisa jadi anak angkatnya orang nomor 1 di Indonesia gitu. Karena ada di salah satu konten gue yang menyampaikan bahwa ada sebuah survei yang dilakukan oleh Poll Tracking. Saat itu Pak Deddy Mulyadi itu menduduki posisi ketiga menjadi calon presiden di periode nanti nih ya. Nah, tapi Pak Deddy bilang bahwa dia akan dukung Prabowo 2 periode. Jadi kemungkinan besar Pak Deddy tidak akan mengikuti kontestasi sebagai calon presiden. Nggak tahu kalau sebagai wakil ya. Tapi mudah-mudahan nanti dulu deh, Jabar dulu nih. Kalau Jabar sampai 2 periode, gue yakin Jawa Barat sih akan, wah gila, bercahaya cuy. Sekarang, hasil dari surveinya, ini secara mengejutkan, Kang Deddy ini naik di urutan kedua cuy. Ini coba gue perlihatkan, ini sebenarnya lagi buka gue sebenarnya. Tadi gue juga kaget juga nih lihatnya ada berita ini, bahwa sekarang dia sudah masuk di urutan kedua. Prabowo 40,6%, Deddy Mulyadi 9,1%. Artinya dia merupakan kandidat yang lumayan nih di antara nama-nama besar lainnya di bawah nih. Karena sebelumnya Pak Deddy Mulyadi di urutan ketiga setelah Gibran. Nah, ini menariknya Pak Anies Baswedan malah melompati Gibran nih. 4,4% nih Pak Anies nih. Jadi masih ada pendukungnya. Abah Anies nih masih banyak nih ternyata nih. Gitu. Ini yang gue bilang tadi nggak ada kemungkinan dia bisa jadi presiden loh. Ini yang dilakukan secara top of mind ya. Jadi nggak dikasih tahu loh kalau milih presiden siapa nih nanti, Prabowo, terus Deddy Mulyadi ini lumayan besar namanya, lalu Pak Anies Baswedan ini nggak dikasih tahu. Lalu semi terbuka. Ada beberapa nama yang disampaikan gitu kan. Lalu dipilih tetap Pak Deddy Mulyadi yang menduduki urutan nomor kedua. Oke. Tapi bukan ini kita mau bicara kemarin ini sempat rame Pak Deddy Mulyadi ini dengan salah satu bapak yang bertahan tidak ingin dibongkar bangunannya yang berada di atas aliran sungai cuy. Nah, kita coba tonton deh sebelum nanti kita coba berikan komentar. Kenapa, Pak? Ini saya nggak diberitahu ujuk-ujuk dibongkar. Sama siapa? Saya nyewa. Sama lurah dibongkarnya. Oh, sama Saya- lurah. Harus saya beritahu sebab saya nyewa di sini. Sewanya sampai kapan? Sewanya sampai masa bukannya belum habis sampai tahun depan. Saya lihat kontraknya. Nggak usah. Nanti Nggak bisa aja. dong. Ini ya, coba kita ingat-ingat dulu. Dia bilang kan tidak usah. Ternyata alasan tidak usahnya ini, wow, blowing banget lah pokoknya. Nanti kalian harus simak sampai selesai ya video-video gue ini. Ini ternyata ada alasan yang wah luar biasa nih. Kenapa bapak itu tidak berani membuka
surat keterangan sewanya. Bapak, Bapak nyewa ke sama siapa? Bapak harus berkoordinasi dengan PJT. Saya sudah koordinasi Pak sudah. Nggak bisa saya nanya aja begini. Oh iya. Sama siapa? Dia bilang cuma Bapak harus koordinasi dengan PJT. Ya. Kita ikutin terus ya. Cermati ya. Negara ini begini. Negara memang harus menyelesaikan masalah Pak. Saya nggak masalah. Pokoknya saya Iya, jawab betul. dari PJT. Iya artinya PJT juga salah. Kenapa saluran air PJT salah, Bapak disalahkan? nyalahin PJT dong. Dua-duanya salah. Bapak ini saya nanya aja dulu. Pokoknya seenaknya Pak. Saya nanya itu. Pak, dengerin. Kalau demi kepentingan rakyat, Saya tahu mencegah banjir. Tapi demi kepentingan orang. Enteng. Pokoknya. Orang itu punya hak. Ya, kalau sewanya bisa ada, saya nanya. Bapak sewa sama PJT sampai kapan saya dulu? Kalau memang tahu nanti kita tahu. Ya udah. Bapak saya nanya aja. Pak, kalau banjir Saya tahu kalau banjir, tapi Ya. ini kan nggak pernah banjir. Di tempatnya dia tidak pernah banjir. Oh nggak pernah banjir. Iya. Ini apa pengen banjir? Loh, dengerin. Nggak mau disentuh dia. Bapak di sini nggak banjir, di sana banjir Pak. Lah iya, tapi kan caranya di sana kan. Ya kalau di sana dibuka, di sini harus dibuka. Mbak, tahu, saya tahu. Kalau di sini caranya nggak begini. Oke. Ini negara, Pak. Saya juga menjalankan tugas negara. Iya. Saya juga negara. Saya harus dilindungi oleh negara. Saya juga melindungi Saya rakyat. warga negara mana? Lo lindungi rakyat dari banjir. Nah, saya nggak dilindungi. Banjir Pak. Banjir. Gini, ada IMB-nya? Saya, Ada IMB saya nanya. IMB memang tidak dibinain oleh. Oh ya berarti Bapak melanggar. Kan dilarang Pak membangun bangunan di atas sepadan sungai. Saya menerima hal kalau itu memang itu Oke. dipergunakan. Tapi caranya tidak seperti ini. Pak membangun bangunan di atas sepadan sungai. Saya tahu. Caranya tidak seperti ini. Dia juga, Bapak, caranya juga bukan seperti itu. Main bangun aja tanpa ada izin gitu kan. Apalagi di atas aliran sungai. Ini udah jelas dia duluan yang salah nih. Saya tahu. Ya kalau Dia masih menganggap apa ya? Maksudnya dia itu tidak boleh dibongkar sebenarnya intinya dan menggunakan alasan bahwa tidak menerima pemberitahuan. Nah, ini sih kenapa Bapak lakukan? Lah iya, saya tahu. Bapak tahu Tapi ini hukum cara. cara melanggar hukum. Bapak juga tahu caranya harus Loh, Bapak melanggar hukum nggak? Warga negara. Saya nanya Bapak melanggar hukum nggak? Warga negara. Saya nanya Bapak melanggar hukum nggak? Bapak melanggar hukum nggak kalau Tidak, nanya aja? tidak. Wah, Karena bangunan liar. nggak bisa. Bangunan liar di atas pada Tapi harus ada semuanya orang itu Loh, nggak kalau ada bisa. punya hak di sini. Bangunan liar. Dan dia tidak Boleh saya liar. tanyakan? Saya tidak liar, saya nyewa. Saya nanya aja bongkar ini. Demi rakyat, demi tidak banjir. Tahu saya demi rakyat. Tapi Bapak bangun pakai izin nggak ke kelurahan? saya nyewa. Ya bukan ngebangunnya pakai izin nggak? Saya nyewa diizinkan oleh penyewa yang menyewa. Oke, yang mengizinkan membangun penyewa apa dinas? Nah, Pertim? terus itu jangan Bapak ngerti aturan hukum kok melanggar hukum? Anda juga mengatur aturan hukum. Kenapa orang yang menyewa dia? Saya nanya Karena aja. bukan tanah Bapak. Bapak ngerti nggak negara? Ini bangun di sini, orang di sana kebanjiran. Di mana perasaan Bapak? Tahu. Saya nanya perasaan Bapak di mana? Orang lain banjir. Tapi caranya tidak seperti ini. Mereka juga tidak tahu. Mereka kebanjiran dan menderita, Pak. Mereka kebanjiran menderita. Orang kehilangan 20 hektar, masa tanamnya hilang, tidak bisa nanam padi, nggak ngamuk, Pak? Ya, betul, Pak. Tuh, lihat Pak tuh, tanah udah jadi tandus Pak. Tanya anak buah Bapak dah, tanya. Jangan bikin alasan gara-gara Karena kalau banjir tuh gini, Pak. Jangan bikin alasan. Surat tidak sampai sama saya, Iya, berarti anak buah Bapak yang nggak benar. Lah, ngapain ke saya nanya? intinya tidak mau dibongkar dan beralasan bahwa dia tidak menerima pemberitahuan yang sebenarnya pemberitahuan sudah disampaikan oleh tadi Pak Lurah tuh kayaknya sudah pakai topi koboi tadi sudah disampaikan sama lurahnya kepada anak buahnya gitu kan sebenarnya udah dia pasti sudah menerima cuman hanya menggunakan alasan itu aja supaya tidak dibongkar alasannya kok tiba-tiba dibongkar saya tidak diberitahu padahal sudah diberikan
surat. Terus tadi kita coba garis bawahi bahwa dia penyewa ya. Nanti ini bakalan kayaknya akan ada episode episode berikutnya nih. Seperti kasusnya Aqua, gitu kan? Ternyata di dalamnya gitu kan. Terus ya apa ya? Ya kan tadi dia tidak mau memberikan bukti sewanya. Dan dia bilang saya ini penyewa, gitu. Nggak ada urusan tuh izin bangunan. Jadi izin bangunannya itu kepada orang yang dimana dia sewa tadi, ke PJT nih. Wah nih, coba kita coba lagi. Ini nanti endingnya, wah epic banget sih menurut gua sih. Tapi saya beritahu sebab saya nyewa di sini. Sewanya sampai kapan? Sewanya sampai masih bukan belum habis sampai tahun depan. Saya lihat kontraknya. Nggak usah. Usah. Nanti Apa? Ratu Penyeng. Nah, Ratu Penyeng ini sewa sama siapa? Yang kemarin marah sama saya. Berapa sewanya? 90 juta per tahun. Bapak sewa sudah berapa tahun? Ini baru tahun pertama. Sewanya berapa tahun kontraknya? 1 tahun 90 juta. Jadi sewanya baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Bapak bayar 90 juta. Ya, habisnya nanti April. April. Ke bapak yang kemarin marah itu. Ya, 90 juta ya? Setahun. Ini bapak juga bosnya sewa juga. Ya. Berapa sewanya? Kali 5 tahun. 75 juta kali 5 tahun. Luar biasa. Gak usah kerja Pak. Gak usah kerja, gak usah mikro, gak usah kuli bangunan, cukup nyewain tanah PJT, hidup kita sejahtera. Jadi bapak bayarnya bukan ke PJT, bayarnya ke Pak Haji Mana, yang mana kemarin itu. Jadi sudah sewa 5 tahun. 5 tahun kali 75 juta, 325 juta. Bapak 90 per tahun. Enak bener ya hidup ininya, nggak usah kerja ini sekarang kerja ya. Jadi hidup ini nggak usah capek-capek di negara ini, cukup sewain tanah PJT, dapat duit ratusan juta dalam setiap tahun. Berarti bisa gaji sebulannya rata-rata 70 juta sampai 80 juta. Jadi memang di awal tuh sempat ramai, gue juga sempat ngikuti di awal ya, bahwa banyak orang menduga, oh ternyata dia bukan penyewa, tapi dia pemiliknya dan dia menyewakan nih kepada orang lain. Ternyata tidak sesederhana itu gitu. Si bapak tadi, Pak Haji tadi, Pak Haji siapa? Nanang apa siapa tadi? Dia memang menyewa nih, kerjasama seperti dengan PJT, yang mana menggunakan lahan di atas aliran sungai gitu. Dibangunlah bangunan, habis itu disewa-sewakan. Wih, mantap gitu ya. Dapat duit tuh dari situ tuh. Lahan negara gitu kan. Modal bikin bangunan disewakan. Wah, balik modal tuh. 90 juta, 50, berapa tadi? 75 juta apa berapa? Wah, seger ya. Enak ya cari duit sekarang ya. Nih, coba kita simak berikutnya. Ada lagi nih. Dia mengakui di sini si Pananang itu memang nyewa, keceplosan nih. Nah kalau diusut panjang ini urusan ini. Ya, ini aku nih, yang punya ini. Yang punya ini. Aku nggak pernah diberitahu ini. Ya. Ini kalau ada perintah enggak dari gubernur? Apa yang ada, Pak? Mana? Hah? Mana? Oh, kalau saya pemimpin di bawah, Pak, bagaimana Oh pun. gitu. Ya, iya. Enggak, jadi nggak. Saya harus perintah lisan dari gubernur. Iya, lisan, Pak. Ya. Itu sama. Nah, jadi memang Pak Gubernur lisan ya. Pak Gubernur kalau kayak gini langsung tapi selisan-lisannya terdokumentasi di video-videonya, baru diurus suratnya. Ini adalah pertemuan sebelum ketemu Pak Dedi ini. Nah, di sini menanyakan bahwa mana pemberitahuannya yang panas, sebenarnya suratnya sudah dikasih sama Pak Lurah. Pak juga wajib, Pak. Iya, saya tahu. Iya, sama. Saya juga punya beban moral, Pak. Iya, ya. Nah, ini Pak Ibu, Pak. Pak Ibu ada Dapat perintah dari video ini. gubernur. Iya, Bisa. sama, Pak. Iya. Terus apa perintahnya? Nah, Lah ya, tapi kan saya yang punya nggak diberitahu. itu dari pihak PJT, Pak, ada, Pak. Surat, Pak. Semua Mana ada. suratnya? Itu saya juga dapat, Pak. Ya mana suratnya? Ambil merah, surat lah. Sudah pernah dapat dari PJT. Ntar saya. Nah, si bapak ini sepertinya dia bekerjasama dengan oknum yang ada di PJT tadi. Ya oknumnya udah nggak punya kuasa lagi nih. Masalahnya gubernur nih.
Dan itu memang menyalahi aturan, membangun bangunan di atas aliran sungai, perairan. Nah, tanah-tanah siapa? Jatuhnya tanah negara. Dibangun buat bisnis, gokil memang. Saya bukan liar menduduki ini. Ada Liar? perintah saya, ada izin saya. Saya hanya Ada perintah saya, ada izinnya. Tidak liar kan? oh, beritakan semuanya. Beritakan. Padahal dia mendirikan bangunan tanpa IMB. Gokil. Aduh, Beritakan semuanya. selesai. sewanya kemana Pak? Ke orang yang punya ini, Orang yang punya. Siapa Pak kalau boleh tahu Pak yang orang tua? Perum Tirta. PJT. Bukan nyewa kepada lurah memang ada itu nggak ada nyewa. Berarti Bapak jawab. Ini yang punya ini Perum Tirta. Berapa tahun Pak? Jawab. Udah 10 tahun. Masih ada jangka waktu masih. Masih. Sampai kapan Pak? Itu sewanya jangka waktunya. Kalau boleh Nggak tahu. usah tahu. Pokoknya saya ada. Siap. Gak usah tahu, pokoknya saya ada. Gila loh, 10 tahun kali. Berapa tadi? 75 juta ya sewa-sewanya. Kasarnya 50 juta aja misalkan. Tuh ada berapa bangunan tuh dikali. Wih, gokil. Udah 10 tahun saya nyewa. Jadi Bapak selama 10 tahun ini nyewa PJT ya Pak? Nyewa PJT. Apalagi? Izinnya Saya apa nanya. Pak? Izin garap atau izin pembangunan poin? Pokoknya nyewa bisa dibangun kalau nyewa. Mana surat? Ini Pak. Saya dapat surat tembusan ya. Dari siapa? Semua. Oh, dari PJT. Dari PJT. Iya. Saya kan yang nyewa nggak diberitahu. Semua dikasih Pak. Nggak ada. Coba aja tanya Bapak. Lah kan saya yang punya. Kok Iya. dikasih gimana? Kita tunggu aja Pak Gubernur bentar lagi nyampe Pak. Ya boleh. Ya. Saya hadapkan dengan gubernur. Ya keluar tol. Ya keluar. Ya. Oke. Nggak ada masalah. Saya ketemu dengan gubernur. Karena saya nyewa di situ. Nyewa sama oknum PJT lalu ngebisnisin lahan di atas aliran sungai, dibangun bangunan tanpa IMB, duitnya ditelan sendiri. Berarti kayak pajak-pajaknya nggak bayar ya Pak ya. Hebat nih Bapak ini nih. Dan ya kita tahu lah gayanya Pak Deddy ya, makin diginiin, makin nyerenteng dia. Ini dia. Ya. Jadi Pak, soal protes warga Pak, soal normal tadi. Ya, protesnya apa? Protesnya itu kan terkait menanam lewik Pak. Gini, saya ini hari ini ingin orang Karawang tidak kebanjiran. Kemudian sawah kembali fungsinya menjadi sawah. Nah sekarang orang Karawang kebanjiran, kemudian sawah di sini aja 20 hektar tidak berfungsi karena aliran sungainya tidak ngalir, apa harus dibiarkan? Persoalan orang ada yang mengklaim itu adalah tanah milik pribadi, milik ahli waris. Ya sudah aja nanti di pengadilan saja. Artinya siap mendampingi Pak. Oh siap mendampingi, ini saya udah siapin tim pengacara 20 orang untuk mendampingin. Sekarang gini, nanti kalau banjir lagi ngomong lagi, Kang Dede banjir, Kang Dede. Nah kan saya harus beresin agar tidak banjir. Sekarang sudah bisa terbukti loh, Bekasi saja Kaligabu sudah nggak banjir. Nah nanti daerah sini nggak boleh banjir, gitu. Masa perumahan mewah, ini perumahannya mewahnya nggak banjir, perumahan bawahnya banjir kan nggak boleh, ya. Jadi normalisasi ya Mas. Jalan terus, ya. Malam ini kirim 2 alat berat, ya. Siap. Langsung digas. Karena Pak Deddy yakin dan dia sudah paham hukumnya dan gak mungkin lah dia punya tim pengacara sebegitu banyak juga nggak ngasih tahu ya tentang hukum tata kelola kota gitu kan. Pastinya juga ada orang-orang ahli yang bidangnya yang memberitahu Pak Deddy, dan secara umum Pak Deddy tahu bahwa membangun bangunan di atas aliran sungai jatuhnya udah liar gitu, dan pasti tidak punya apa itu istilahnya akte tanahnya, kepemilikan. Dan jelas-jelas di sini, kenapa dari awal si bapak itu tidak mau menyerahkan surat perjanjiannya? Karena akan membuka siapa tuh nama di bawah tanda tangan sebagai penyewa. Pihak ke satu keduanya nanti akan terlihat tuh kan. Yang pasti akan langsung lari ke hukum. Ini kalau dia tidak teriak seperti ini mungkin tidak akan panjang. Nah kalau ini gue yakin ini pasti ada episodenya nih. Episode di mana PJT akan disamperin nih sama Kang Deddy Mulyadi. Bisa jadi loh. Bisa jadi ini akan jadi panjang ceritanya. Karena menggunakan, ini bisa jadi, apa ya, wah, masuk kerugian negara gak sih? Jatuhnya korupsi gak sih? Dirugikan gak nih? Gak bayar pajak? Wah rugi tuh kalau gak bayar pajak. Bisa kali ya?
Jadi kenapa dia tidak mau memberikan itu akan muncul, tapi secara emosi keceplosan si bapak ini menyampaikan bahwa dia penyewa pada siapa? Pada Perum Tirta tadi. Lalu dibangunlah bangunan yang mana itu juga tidak memiliki izin membangun bangunan. Tambah parah lagi kan? Jadi banyak sekali pelanggaran hukum yang dilakukan oleh si bapak ini dan mungkin dengan oknum tadi itu. Jadi gimana ya, kalau Pak Deddy ketika menemukan masalah dan di situ kelihatannya wah apa ya agak sengit gitu kan, itu pasti ada sesuatu yang besar di belakangnya. Kayaknya Pak Deddy kayak diarahkan nih. Akhirnya ketemulah orang-orang yang bermain di belakang yang potensi merugikan negaranya juga bisa aja terjadi. Well, itulah. Jadi hati-hatilah kalau nyerenteng-nyerenteng ujung-ujungnya bikin malu sendiri. Tulis di kolom komentar menurut kalian seperti apa permasalahan yang tadi. Jadi kita ketemu lagi di video gue yang lain ya. Sehat-sehat buat lu semua. Bongkos.